Shalom, selamat pagi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Amin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, untuk renungan kita pada pagi hari ini dibacakan oleh saudara kita Marco Gajah. Pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Markus 9 ayat 7. Saya bacakan untuk kita semua. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih buat Marco Gajah yang sudah membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, seringkali kita mendengarkan kata-kata, ikutilah kata hatimu. Atau bahkan kita juga berkata, aku hanya mengikuti kata hatiku. Sehingga terkadang kita sering memanjakan diri kita dengan mengikuti kata hati kita. Hati kita berkata, aku harus makan daging. Sehingga kita makan daging sepuasnya. Lalu kemudian kita penyakit kolesterol dan lain sebagainya. Kemudian hati kita berkata, aku ingin jalan-jalan. Sehingga kita memutuskan untuk bepergian tanpa memperhitungkan protokol kesehatan, sehingga akibatnya kita kena penyakit dan kemudian pada akhirnya kita tidak bisa lagi beraktivitas dan aktivitas kita sudah terputus. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa hati itu licik. Di dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan bahwa hati itu licik, bahkan lebih licik dari segala sesuatu. Oleh karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa sesungguhnya kalau kita hanya mengikuti apa kata hati, itu akan membawa kekecewaan kepada kita. Dan bagi orang-orang yang selalu mengikuti apa kata hatinya, siap-siaplah untuk kecewa. Lalu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana seharusnya kita? Maka hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang dicatat di dalam Markus 9 ayat 7, di mana rangkaian ayat ini adalah ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung. Yesus sebagai anak Allah yang dimuliakan. Dan di sini dikatakan bahwa kita harus mendengarkan Dia. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada kebahagiaan, ada keselamatan, ada sukacita. Dan dengan mengikuti apa kata Yesus lewat firman-Nya, maka dengan demikian kita akan semakin tahu arah dan tujuan hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudara, salah satunya kunci supaya kita tidak sering kecewa, maka dengarkanlah apa kata Yesus. Maka dengan demikian apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan lewat doa-doa kita, lewat firman-Nya. Maka dengan bersekutu dengan Tuhan dan dengan mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, tentu segala aktivitas kita pun akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu saudara-saudara, mari selalu mendengarkan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat kita yang maha mulia, dan mari kita selalu menempatkan diri kita bersama-sama dengan Tuhan. Jangan mengandalkan kata hatimu, karena itu hanya akan membuat kamu kecewa terus-menerus, tetapi dengarkanlah Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk menghirup udara segar. Dan kami akan memulai aktivitas kami Bapa di surga. Dan sebelum kami mulai, kami ingin bersekutu dengan Tuhan, supaya kami tidak mendengarkan hanya apa kata hati kami, tetapi Bapa di surga, kami mendengarkan apa kata Tuhan. Oleh karena itu Bapa di surga, kami selalu mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih buat pembaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Kepada saudara kami Marco Gajah, biarlah Tuhan Engkau memberkati dia, Engkau tetap memberikan kesehatan dan menjadikan apa yang dicita-citakannya berhasil. Dan buat kami semuanya juga yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah apapun yang kami rencanakan dalam kehidupan kami, biarlah semuanya kehendak-Mu lah yang terjadi.
Dan kami akan percaya Tuhan selalu menuntun dan memelihara kehidupan kami. Dan terlebih lagi di masa pandemi ini, Tuhan tetap menguatkan kami, tetap memberikan kesehatan kepada kami, dan memulihkan setiap orang yang telah terpapar penyakit karena pandemi Tuhan. Bapa di dalam sorga, inilah doa kami. Kami serahkan di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.